ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين أما بعد. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan, mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman, menambah amal soleh, menambah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Tema kita pagi ini tentang perang Badar, peristiwa yang terjadi di tahun kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan peristiwa ini sebetulnya sudah diprediksi oleh para sahabat, meskipun para sahabat tidak tahu kapan pastinya konflik bersenjata akan terjadi, perang kapan akan meletus antara umat Islam di Madinah dengan orang musyrik, orang kafir Quraisy di Mekah. Karena Allah Subhanahu wa taala pun sudah mewanti-wanti sebelumnya, sudah menyampaikan beberapa ayat yang turun sebelum peristiwa perang Badar atau setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan isyarat bahwa akan terjadi konflik, akan terjadi gesekan antara umat Islam dengan orang musyrik. Dimulai dari ayat yang sebelumnya pernah kita sampaikan, surat Al-Baqarah ayat 216. Misalnya, ini menjadi salah satu ayat yang turun sebelum terjadi perang Badar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang sangat kalian benci. Dan turunnya ayat ini menjadi sebuah isyarat. Kalau Allah mewajibkan sesuatu, berarti pasti akan terjadi, akan kejadian. Hanya kapan dan di mana serta bagaimana alur ceritanya tetap menjadi misteri dan rahasia takdir ilahi. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal yang dibenci itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian menyukai, mencintai sesuatu padahal yang dicintai itu buruk bagi kalian. Dalam konteks ayat ini bahwa boleh jadi konflik antara umat Islam dengan kafir Quraisy itu lebih baik bagi umat Islam pada saat itu dibanding kalau tidak ada gesekan sama sekali. Boleh jadi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan boleh jadi membenci sesuatu, ya, dalam konteks tentang kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kemudian di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang musyrik Mekah sebagai target yang legal. Waqatilu, surat Al-Baqarah ayat 191. Waqatilul musyrik waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Enggak geser. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu ashaddu minal qatli wa la tuqatiluhum indal masjidil haram.
Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas. Allah tidak suka yang melampaui batas. Ya. Dan ya, sampai akhirnya jangan kalian memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Berarti memang target yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Intinya surat-surat yang turun tentang perang sebelum terjadi perang Badar menyiapkan para sahabat bahwa perang itu bakal meletus, konflik itu pasti akan terjadi, tinggal hanya menunggu waktunya saja. Dan sebelum perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada informasi, ada kabar kafilah dagang Abu Sufyan dalam perjalanan pergi dan pulang. Perginya berhasil lolos, perginya berhasil selamat dari kejaran Sariyah umat Islam. Tapi kepulangannya Abu Sufyan kemudian dikejar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kata Nabi, "Hadhihi iru Quraisyin fakhruju la'allallaha an yanfilakumuha." Ini adalah perdagangan Quraisy dalam perjalanan pulang menuju ke Mekah. Maka keluarlah, mari kita keluar dari Madinah ini, semoga Allah memberikannya kepada kalian. Yanfilakumuha dari kata nafala, artinya bonus atau tambahan. Nafilah, salat nawafil. Salat tahajud juga disebut salat nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ada surat namanya surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Akar katanya sama dengan an yanfila kumuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan isi dari kafilah dagang ini sebagai bonus bagi kalian. Seringkali diterjemahkan nafilah itu gonimah, rampasan perang. Padahal secara bahasa ya nafilah itu bonus. Artinya jangan dijadikan sebagai prioritas utama dan orientasi terbesarnya, karena dia hanya bersifat bonus saja. Gitu. La'allallaha an yanfilakumuha. Berangkatlah para sahabat sekitar 313 orang. Sementara kafilah ini hanya diamankan, dijaga oleh 40 orang saja. Jadi 300 menghadapi 40 mudahlah gitu ya. Di atas angin untuk menghadapi kafilah dagang kalau umat Islam kekuatannya 313 orang. Apalagi kafilah ini membawa 1000 ekor unta. 40 untuk menjaga 1000 mungkin enggak ya kewalahan ya. Yang dihadapinya 300. Tapi kondisi nanti akan berbalik. Dan Allah yang maha membalik-balikan keadaan. Muqallibal ahwal. Sebagaimana Allah juga membolak-balikan hati. Muqallibal qulub. Yang tadinya mangsa dalam tanda petik. Target itu jumlahnya lebih sedikit. Tiba-tiba kondisi berubah. Umat Islam yang tadinya jumlah lebih banyak 300 berubah jadi dimangsa, dikejar, ditarget oleh pasukan Abu Jahal yang jumlahnya 1000. Ya, perubahan situasi seperti ini sering terjadi agar manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengandalkan jumlahnya saja. Kalau hanya sekedar mengandalkan jumlah, seringkali jadi ujub dengan jumlah. Jadi bersandar kepada jumlah. Seringkali Allah menempatkan kita di kondisi yang kita nggak bisa lagi bersandar dengan apa yang sudah kita siapkan dan apa yang kita miliki. Pada akhirnya antara ikhtiar dengan tawakal menjadi dua amal soleh yang saling melengkapi. Kalau ikhtiar kemudian
bersandar dengan ikhtiarnya juga terjatuh ke perbuatan syirik ya. Bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada ikhtiarnya. Tapi kalau bertawakal tanpa ikhtiar, itu juga salah dan maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan umat Islam di Badar ini dalam dua posisi. Berangkat dalam keadaan punya kekuatan 300 melawan 40, tapi menjelang Badar posisinya dibalik. 300 ternyata harus melawan 1000. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan Madinah ke sahabat Abu Lubabah sebagai PJS dan Abdullah bin Umi Maktum sebagai imam salat Madinah. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Badar. Kalau kita lihat jaraknya di Google Maps, Madinah ini yang besar, kota Madinah. Badar posisinya di sini. Agak kita perbesar ya. Badar posisinya di selatan barat daya, di bawah ya, di bawah Madinah ya. Jadi kalau kita mau ke Mekah lewat Badar, itu lewat jalur yang tidak biasa. Kalau ini Madinah dan ini Mekah ke arah selatan, maka jalur Badar itu harus ke arah pantai dulu, baru setelah itu ke arah selatan. Kalau di Google Maps dari Madinah ke Badar sekitar 150 km. 150 km ditempuh dengan onta, ditempuh dengan kuda yang jumlahnya masih terbatas. Yang punya kuda hanya 2 orang, yang punya unta hanya 70 orang, sisanya jalan kaki. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan supaya yang punya unta, yang punya kuda, yang bawa kendaraan bergiliran dengan saudaranya, bersedekah dengan tunggangannya. Satu unta, satu alat, satu kendaraan digilir 3 orang. Jadi dengan jarak 150 km praktis setiap orangnya jalan kaki 100 kilo dan naik ontanya 50 kilo. Padahal onta ini bukan onta negara, karena perang zaman dulu tidak didanai oleh negara, tapi swadaya masing-masing. Kita yang bawa ontanya, tapi kita yang berbagi dengan orang lain, dan kita jalan kaki. Saya belum tentu siap ya kalau ada di situ. Onta-onta saya, onta kuring. Ontanya onta saya, tapi yang nggak bawa malah, nah, dan seterusnya lah. Tapi disitulah letak ukhuwah yang begitu luar biasa, solidaritas tingkat tinggi di antara para sahabat dalam menjalankan instruksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan paling besar adalah, apakah Nabi bawa unta sendiri atau Nabi jalan kaki? Nabi punya unta, namanya Al-Qaswa. Siapa yang mengeluarkan perintah untuk bergiliran naik unta? Nabi. Bagaimana Nabi? Apakah Nabi termasuk yang bergiliran atau peraturan hanya berlaku untuk yang di bawah, yang bikin peraturan tidak tersentuh oleh peraturan itu sendiri? Ini regulasi saya buat orang lain, bukan buat saya. Ya, saya tidak tersentuh dengan peraturan ini. Nabi yang memberikan peraturan, maka Nabi juga yang terikat dengan peraturan tersebut. Nabi panggil 2 orang sahabatnya yang jalan kaki, Ali bin Abi Thalib dengan Marthad bin Abil Marthad. Dan Ali bin Abi Thalib dengan Marthad kemudian ada obrolan, ya. Kalau nanti Nabi mau turun dan saya naik onta beliau, saya akan bilang, ya Rasulullah, jatah saya sedekah, saya kembalikan kepada Anda, saya berikan, saya hadiahkan untuk Anda. Lanjutkan, silahkan duduk di atas ontanya biar kami jalan kaki. Kata Marthad, saya juga setuju.
biar kami yang jalan kaki, biar Rasulullah di atas unta. Dan tiba giliran untuk bergiliran, tiba giliran untuk turun, dipanggil Ali atau Marsad. Kata Ali bin Abi Thalib dan Marsad, lanjutkan ya Rasulullah, biar kami yang jalan kaki. Kata Nabi, ma antuma biaqdara 'alal masyi minni wala ana biaghna bithawabin minkuma. Kalian berdua jalan kakinya tidak lebih kuat dari saya, dan saya juga ingin dapat pahala jalan kaki seperti kalian berdua. Masya Allah. Jadi kalau adu fisik Ali bin Abi Thalib dengan Marthad versus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisiknya masih jauh lebih kuat Nabi meskipun selisih usianya di atas mereka berdua. Selisih 30 tahun. Tapi kalau urusan cari pahala, Nabi yang sudah dijamin surga dan derajatnya adalah kekasih Allah, masih bersemangat untuk mengumpulkan pahala yang sama yang dikumpulkan oleh para sahabatnya. Tidak ya saya kan sudah ahli surga, jadi silahkan yang belum dijamin surganya sok sing semangatnya kan. Sudah dijamin surganya masih tetap semangat ingin mengumpulkan kebaikan seperti para sahabatnya dan umat-umatnya ya. Saya yakin pasukan yang seperti ini adalah pasukan yang memiliki kecintaan sangat tinggi kepada pimpinannya karena merasakan apa yang dirasakan oleh mereka semua. Dia yang bikin peraturan, dia juga yang terikat dengan peraturan yang memberikan contohnya. Dan bayangkan kalau kita bukan pemilik onta, bukan pemilik mobil, motor, ya. Pemiliknya jalan kaki dan kitanya naik motor. Kira-kira bakal ditinggalkan tidak yang punya motornya? Saya luar biasa. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tiba di satu lembah namanya lembah Zafiran. Kurang lebih sekitar 40 km sebelum Badar. Dan di lembah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghentikan pasukan untuk bermusyawarah karena beliau mendengar ada informasi pergerakan pasukan dari Mekah mendekat ke daerah Badar. Yang tadinya Nabi itu ingin mencegat kafilah dagang, ternyata ada informasi yang datang adalah pasukan perang dari selatan, dari Mekah. Yang tadinya Nabi dengan para sahabat ingin mengembalikan uang, ya, ingin mencegat kafilah dagang untuk mengembalikan uang milik kaum muslimin, harta umat Islam yang dirampas saat hijrah 2 tahun yang lalu. Ternyata yang datang bukan uang, tapi pedang. Ternyata yang datang adalah pasukannya Abu Jahal. Memang mereka sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diisyaratkan akan terjadi peperangan, akan berhadapan dengan pertempuran, ya. Dan sebelumnya kita sampaikan ada sariyah, ya. Ada patroli militer, ada pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kali ini jumlah pasukan yang datang memang di luar prediksi. Yang datang sangat besar, walaupun saat itu belum diketahui berapa pastinya jumlah orang-orang kafir Quraisy. Jumlahnya besar dan Rasulullah kemudian berhenti di lembah Zafiran memastikan, mengecek bagaimana kesiapan mental para sahabat kalau akhirnya harus berperang. Bapak Ibu, ayat Al-Quran memang sudah turun. Mental para sahabat memang sudah digembleng dan dididik. Tapi kalau sudah hari haknya, memang butuh penguatan lagi. Sebagai contoh, kita hafal ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Kita hafal ayat bahwa setiap yang berjiwa, bernyawa, yang bernafas akan mencicipi kematian. Hafal di luar kepala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi kalau sudah kejadian, kalau ada keluarga yang merasa, kalau ada anggota keluarga, orang tua, pasangan yang meninggal dunia, tetap saja ayat Al-Quran itu butuh penguatan juga, gitu ya. Para sahabat tahu kalau Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam juga manusia yang akan meninggal dunia. Para sahabat tahu kalau nabi-nabi itu tidak ada yang abadi di dunia. Semuanya akan wafat. Tapi hari H saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kolaps juga, goyang juga. Kita tahu ayat di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, bahwa musibah akan terjadi, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, kehilangan jiwa, kekurangan harta, dan hasil investasi buah-buahan, wassamarat. Kita tahu itu akan terjadi. Gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Tapi ya, pada saatnya hari H ketika kejadian, ya ayat tadi itu masih tetap butuh reinforcement, ya, penguatan lagi, butuh tausiah lagi, butuh penguatan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat kesiapan para sahabat kalau perang yang disebut-sebut oleh Allah di ayat Al-Quran tadi betul-betul terjadi hari ini, betul-betul terjadi, ya. Sehingga Nabi memastikan satu-satu. Asyiru alayya ayyuhan nas. Nabi tanya satu-satu. Asyiru alayya ayyuhan nas. Tolong berikan masukan. Tolong berikan pandangan. Dan setiap kali Nabi bertanya, asyiru alayya ayyuhan nas, yang selalu menjawab para sahabat dari kalangan muhajirin. Ya Rasulullah, berangkat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berangkat ya Rasulullah. Semua para sahabat muhajirin yang merespon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami siap ya Rasulullah. Dan berkali-kali para sahabat muhajirin sudah menyatakan kesiapannya. Nabi masih tetap bertanya, asyiru alayya ayyuhan nas. Ada salah satu jawaban dari sahabat namanya Miqdad bin Amr. Ini sahabat muhajirin. Asyiru alayya ayyuhan nas. Kata Miqdad, ya Rasulullah, laqad amanna bik. Kami sudah beriman kepada engkau. Famdi lima amarakallahu fanahnu ma'ak. Berangkatlah sesuai dengan yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan selalu mendukungmu. Wallahi la naqulu laka kama qala Musa, kama qala qaum Musa li Musa. Kami tidak akan berkomentar seperti Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi saja engkau wahai Musa dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami di sini akan duduk-duduk saja. Kalau sudah ada gadget, mungkin mereka akan bilang, kalau menang WA-nya nyusul. Kami di sini qa'idun. Masuk ke bahasa Indonesia, qa'id maut artinya. Innaha huna qa'idun. Walakin naqulu laka. Kami akan berkomentar. Kami statement kami adalah idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Berangkatlah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Tuhan engkau dan berperanglah, kami bersama engkau juga akan ikut berperang. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Lau sirta bina ila barkil ghimad, seandainya engkau mengajak kami untuk berjalan ke Barkil Ghimad, daerah yang ada di ujung Yaman, yang sampai ke sana itu banyak kabilah-kabilah yang memusuhi umat Islam. Banyak kabilah yang masih pro, berkoalisi, beraliansi, membangun kekuatan pertahanan bersama dengan orang-orang musyrik Quraisy. Kurang lebih ada 14 kabilah. Ya Rasulullah, kalaupun perang ini berkelanjutan selama 14 kali peperangan sampai ke Barkil Ghimad, ke ujung Yaman, lajaladna ma'aka min dunika hatta tablughahu. Kami akan terus berperang bersamamu menghadapi orang yang menghalangimu sampai engkau tiba di sana. Gaskeun ya Rasulullah. Jangankan menghadapi orang Quraisy, bahkan menghadapi orang-orang yang beraliansi dengan Quraisy antara Mekah sampai Yaman, sampai ke Barkil Ghimad, lanjut ya Rasulullah.
Ini para sahabat banyak yang iri dengan kata-katanya Miqdad bin Amr. Pengen mengatakan kalimat heroik seperti tadi. Dan sudah seheroik ini jawaban dari para sahabat muhajirin, Nabi masih tetap bertanya, Ashiru alayya ayyuhan nas. Tolong berikan saya masukan lagi. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah mendapatkan respon yang cukup dari para sahabat, beliau tidak lagi bertanya. Beliau nggak lagi nanya. Kali ini nanya terus, ashiru, ashiru, ashiru. Sampai akhirnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz dari kalangan Ansor kemudian mencoba untuk memahami pertanyaan di balik pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, laka'annaka turiduna." Sepertinya yang kau inginkan pendapat itu pendapat kami. Karena memang dari tadi kami belum merespon. Dari tadi yang menjawab muhajirin, 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 muhajirin. Laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Sepertinya yang kau inginkan pendapatnya itu kami. Kata Nabi, ya. Jadi begitu halus Nabi ingin minta pendapat dari orang-orang Ansar, tapi tidak tunjuk hidung. Nabi nggak ngomong atau Ansar, cicing wae. Caranya begitu luar biasa, asyiru, tolong kasih masukan. Asyiru, ada lagi pendapat lain, ada lagi pendapat yang lain, ada lagi pendapat yang lain. Sebetulnya pengen yang belum ngasih pendapat tuh ngomong, tapi enggak. Didinya itu komentar-komentar, nah tuh kecet-kecet tuh, kemana tuh? Kalau di grup WA misalnya, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Jawab chat. Assalamualaikum. Yang jawab itu lagi. Assalamualaikum. Ayo salam itu kumaha gitu. Maksudnya mah ini yang belum pernah ngejawab salam, ayo jawab atau salam nak gitu. Atau di tag sekalian kalau sekarang set assalamualaikum gitu, siapa yang harus di tagnya. Kata Nabi, iya, saya ingin, iya, sebetulnya pengen pendapatnya orang-orang Ansor juga gitu. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, faqad amanna bika. Kami sudah beriman kepadamu. Wa saddaqnaka. Kami sudah membenarkan seluruh kata-katamu. Wa syahidna annama ji'ta bihi huwal haqq. Dan kami bersaksi yang kau bawa ini adalah sebuah kebenaran. Wa a'tainaka 'ala dzalika 'uhudana wa mawathiqana 'ala as-sam'i wat tha'ah. Dan kami sudah memberikan kepadamu untuk hal itu, untuk kebenaran ini, untuk agama ini, perjanjian dan ikatan untuk selalu mendengar dan taat. Famdi ya Rasulullah lima aradta fanahnu ma'ak. Berangkatlah ya Rasulullah dan kami akan senantiasa bersamaimu. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Law ista'aradta binal bahra la khudnahu ma'ak. Seandainya engkau mengajak kami untuk menyelami lautan, maka kami akan ikut menyelami bersamamu. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Tidak seorang pun yang akan mundur ya Rasulullah. Wa ma nakarahu an talqa bina aduwana ghadan. Dan kami tidak membenci bertemu dengan musuh besok hari. Inna la sabrun fil harb. Kami sabar dalam peperangan. Sidqun indal liqa. Kami jujur kalau sudah bertemu musuh. Ya. Kami tegar bertemu musuh. Ini kalimat yang luar biasa. La'allallaha yuriyaka minna ma tuqirru bihi 'ainuk. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari kami apa yang bisa membahagiakan matamu itu sendiri. Semoga engkau senang melihat kami ya Rasulullah. Semoga engkau ridha kepada kami ya Rasulullah. Semoga engkau menjadikan kami sebagai qurrat. Semoga kami menjadi qurrata 'ain bagi matamu ya Rasulullah. La'allallaha yuriyaka minna ma tuqirru bihi 'ainuka ya Rasulullah. Fasir ala barakatillah. Mengukir senyum di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melukis kebanggaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin,
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ingin pendapatnya orang-orang Ansor? Kenapa tidak cukup dengan kalau Muhajirin sudah menyatakan siap, nanti orang Ansor juga bakal ngikut lah. Kenapa orang Ansor perlu untuk didengarkan pendapatnya? Ada satu perjanjian yang disepakati di Baiat Aqobah dulu dan di Piagam Madinah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membaiat orang-orang Ansor untuk membela Nabi, dan di Piagam Madinah kemudian dirinci kalau Madinah diserang oleh pihak-pihak asing. Kalau Madinah diserang. Sekarang konfliknya di luar Madinah. Madinahnya nggak diserang. Madinahnya tidak diserang. Jadi memang sekarang Rasulullah harus dilindungi, tapi Madinahnya tidak diserang. Khawatir, ya bukan khawatir apa ya, menutup celah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memaksakan orang Ansar untuk membela Nabi, padahal ini bukan konflik di dalam Madinah. Kalau di dalam Madinah kewajibannya untuk membela negara itu menjadi satu kesepakatan bersama. Nah sekarang di luar Madinah, maka Nabi pastikan kesiapannya. Kalau siap, silahkan berangkat, kita berangkat. Kalau misalnya ya Rasulullah, mohon maaf, sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Piagam Madinah, kami orang Ansor itu hanya mengangkat senjata dan berperang kalau orang musyrik Mekahnya memerangi Madinah. Kalau tidak di Madinah, ya mohon maaf, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Anda saja dengan Tuhan Anda, kami di sini duduk gitu. Kata mereka, sir ala barakatillah. Ya Rasulullah, berangkatlah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Dan setelah bulat, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan tim dalam kondisi spirit tempur yang utuh, tidak setengah-setengah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya dari lembah Zafiran menuju ke Badar. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan informasi, memastikan seberapa detil, seberapa akurat jumlah pasukan orang-orang kafir Quraisy. Karena jangan pernah menghadapi orang yang kita tidak tahu kekuatannya sebesar apa. Tidak. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada musuh, daripada makhluknya Allah lebih besar. Tetapi Nabi mengajarkan sebuah sunnah. Walaupun Allah pasti akan menolong Nabi dan para sahabatnya, orang-orang yang beriman, tetapi Nabi ingin memastikan seberapa besar kekuatan musuh bagi kita, bagi manusia. Akhirnya beliau mengutus sahabat yang ini namanya jarang muncul dalam sirah. Yang pertama, Basbas bin Amr al-Juhani dan Adi bin Abi Zaghba ke daerah mata air Badar untuk memastikan dan mengumpulkan informasi. Apakah sudah datang pasukannya? Apakah sudah ada pasukan perintis yang diutus? Apakah sudah berkumpul di Badar? Gitu. Kemudian setelah level 1 kekuatan intelijen, pengumpul informasi diutus oleh Nabi, baris keduanya, level keduanya, Nabi juga mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ke tempat yang sama. Jadi berlapis informasi ini disampaikan atau dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjenjang. Dan saat mereka ke Badar, berhasil menawan petugas logistik pasukan Mekah. Jadi saat Basbas dan Adi belum ada yang nyampe ke sana. Saat Ali diutus, sudah ada yang nyampe, yang bagian dapurnya, bagian MBP ini, makan bergizi perang, gitu ya.
Bagian dapurnya, bagian logistiknya sudah nyampe duluan untuk menyambut pasukan. Kemudian ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib untuk diinterogasi. Ditanya, kamu tentaranya, kamu, dan petugas dapurnya nggak bisa jawab. Saya bukan pasukan, saya cuma bagian masak. Jangan bohong. Diinterogasi habis-habisan dan nggak bisa mendapatkan informasi. Akhirnya dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalau dia berkata bohong, kalian percaya. Tapi kalau dia berkata jujur, kalian nggak percaya. Karena ya begitu. Ingin mendapatkan informasi sedalam mungkin. Akhirnya Nabi begini. Nabi tanya, tugasmu apa? Tugas saya petugas dapur, logistik, tukang masak. Oh. Kalau sekali masak, berapa banyak onta yang dipotong? Berapa banyak bahan makanan yang disiapkan? Biasanya sekali masak 9 sampai 10 onta. Nabi langsung mengekstrak informasi dari sana. Kalau sekali masak 9-10 onta, berarti jumlah mereka 900 sampai 1000. Jadi informasi bisa didapatkan bahkan dari kafe-kafe. Informasi bisa dari kafe 74 kilo emas ya, dan seterusnya. Gitu. Informasi bisa dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari petugas logistik. Gitu. Kecerdasan dan sifat fatonahnya, sifat wajibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cerdas fatonah. Dan setelah lapis kedua diutus, maka lapis pertama, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjun sendiri untuk memastikan dan melihat bagaimana kondisi di Badar. Jadi betul-betul rapih ya hierarki dalam kekuatan intelijen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pergi dengan Abu Bakar memastikan informasi keseluruhan, memverifikasi supaya semuanya A1 atau A berapa. Dan saat Nabi tiba di daerah Badar, beliau melihat ada seorang bapak tua gitu, yang berjalan dari arah selatan. Dan Nabi nanya, ini tidak saling kenal, walaupun mungkin cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah viral di Jazirah Arab, tapi wajahnya yang mana wajahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin belum semua tahu, karena zaman dulu tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, tahu nama tapi nggak tahu muka. Dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waqafa ala syaikhin minal Arabi fasa'alahu an Quraisy wa an Muhammadin wa ashabih. Nabi ingin mengekstrak ya informasi dari orang yang kemungkinan besar ini mengetahui tentang pergerakan orang kafir Quraisy dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sesepuh dari bangsa Arab. Fasa'alahu an Quraisyin wa an Muhammadin wa ashabih. Nabi bertanya tentang Quraisy dan Nabi juga bertanya tentang dirinya sendiri dan para sahabatnya. Apa pelajarannya? Saat Nabi bertanya ke orang lain, Nabi memposisikan diri seperti orang yang tidak sedang bertikai. Nabi tahu di mana posisi Nabi, tapi Nabi ingin ngecek dulu, nih orang tahu nggak posisi saya di mana. Gitu. Kalau nih orang jawaban tentang saya benar, kemungkinan orang ini juga akan punya jawaban yang benar tentang orang kafir Quraisy. Jadi Nabi nanya dulu, Anda tahu tentang Muhammad? Oh tahu, ya. Anda tahu tentang pergerakan pasukan Muhammad? Oh ya, tahu. Kapan mereka pergi? Sekarang kira-kira posisi mereka di mana? Kemungkinan posisinya di sini. Gitu. Oh benar. Kalau Quraisy gimana kalau Quraisy? Jadi memverifikasi sejauh mana informasi dan data yang dimiliki, yang kita itu lebih tahu tentang informasinya. Kalau klik, berarti benar, bisa dipercaya, gitu ya.
Kata Nabi, faqala syekh, setelah Nabi bertanya, kata syekh ini, kata orang tua ini, la ukhbirukuma hatta tukhbirani mimman antuma. Saya nggak akan ngasih kabar, saya nggak akan ngasih berita, saya nggak akan sharing informasi sampai kalian juga nanti, sampai kalian ngasih tahu kalian aslinya dari mana. Mimman antuma. Apakah kalian dari Madinah atau kalian dari Mekah? Kalian dari pihak yang mana? Gitu. Kata Nabi, idza akhbartana akhbarnaka. Kalau Anda sharing informasi, kami akan sharing juga informasi. Tukar menukar informasi dalam peperangan menjadi hal yang sangat vital, gitu ya. Kata Syekh ini, adzaka bidzaka. Apakah transaksi informasi ini dengan itu? Jadi maksudnya yakin kalau kami beritahu, kau akan kasih tahu Anda dari mana? Kata Nabi, na'am, ya. Kata Syekh ini, fa innahu balaghani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yauma kadza wa kadza. Yang nyampe ke saya informasinya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka pergi dari Madinah itu yauma kadza wa kadza, hari ini hari itu, gitu. Ya, disebutkan harinya tapi tidak dispesifikan di sini. Fa in kana sadaqal ladzi akhbarani, seandainya yang memberikan kabar itu benar, tepat, presisi dan akurat informasinya, fahumul yauma bimakani kadza wa kadza, maka berarti posisi mereka sekarang di tempat ini dan ini. Lil makanil ladzi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang memang disitulah posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prediksinya pas. Wa balaghani anna Quraisyan kharaju yauma kadza wa kadza. Dan yang sampai ke saya informasinya bahwa Quraisy itu pergi dari Mekah tanggal sekian bulan sekian. Dengan hitung-hitungan kecepatan pergerakan pasukan sekian kilometer per jam. Maka fa in kana alladhi akhbarani sadaqani, kalau seandainya informasi itu akurat dan tepat, fahumul yawma bimakani kadza wa kadza lil makani alladhi fihi Quraisy. Maka hari ini posisi Quraisy itu ada di anu dan anu. Falamma farigha min khabarihi, selesai ngasih informasi, qala, ya, mimman antuma. Oke, ini informasi dari saya yang sudah di-sharing, sekarang tolong kasih informasi. Kalian dari mana? Mimman antuma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu min ma'in. Kami dari air. Bapak Ibu, ini dalam bahasa Arab disebut kalimat tauriyah. Tauriyah itu kalimat yang pembicaranya memaksudkan satu makna, tapi yang menangkap pembicaraan itu menangkap makna yang berbeda. Kalimat ambigu lah, punya makna bersayap. Satu kata dua makna. Yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minma, nahnu minma, ya dari air, air mani. Tapi yang ditangkap oleh Syekh ini, orang zaman dulu kalau mendengar nahnu minma, oh dia dari Irak. Karena Irak waktu itu, Bu, negara yang dikenal dengan airnya yang banyak. Sungai Efrat, Sungai Tigris. Kalau ditanya dari mana? Dari air. Oh, dari Irak. Kan ada orang mati mana? Ti cai, oh di toilet gitu. Di mana? Ti cai. Maksudnya kalau ti cai, ya, oh mungkin dari toilet. Padahal maksud kita bukan. Ti cai teh ti cai mani maksudnya. Mimman antuma minma. Jadi nahnu minma. Nabi memposisikan diri kepada orang tua ini, Pak tua ini, saya bukan orang yang sedang berkonflik dan bertikai. Saya orang luar yang netral. Saya orang yang tidak sedang berselisih, tidak punya kepentingan untuk bertanya dengan pertanyaan tadi. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, nahnu minma, ya kita semua manusia dari air. Gitu. Ini tidak termasuk dalam bohong. Karena ada kejujurannya di sana, gitu, ada kebenarannya di sana. Dan tauriyah ini dalam kondisi yang sensitif memang dicontohkan oleh Nabi, ya. Dalam perang
dalam kondisi yang betul-betul uh, satu dalam perang. Pernah mendengar hadis tentang berbohong itu tidak berdosa dalam 3 kondisi, gitu ya. 1 dalam perang, 2 dalam mendamaikan perselisihan sesama saudara muslim, dan yang ketiga dalam hubungan antara suami dengan istrinya, gitu. Jadi pakailah tauriah, nggak usah pakai bohong yang nggak ada benernya sama sekali, gitu. Tauriah itu levelnya masih ada jujur-jujurnya lah, cuman yang dipahami oleh pembicara dengan pendengar 2 hal yang berbeda. Misalnya ada orang yang dikejar-kejar musuh, kejar-kejar, masuk ke rumah kita sembunyi, "Pak, tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya." Yang ngejarnya datang, "Pak, selamat pagi, Bapak melihat ada orang yang pakai baju gamis, gamis apa yang nggak ada di sini ya? Pak, Bapak lihat pakai peci hitam, gamisnya abu-abu." Dan misalnya yang tanya saya akhirnya geser sedikit ke kiri. Sejak saya di sini saya nggak melihat ada orang. Sejak saya di sini. Kalau di sini tadi ada, cuman sejak saya di sini saya nggak ngelihat. Itu namanya tauriah, gitu. Itu namanya tauriah. Dan tidak bohong, gitu ya. Walaupun yang dipahami oleh orang tadi mungkin beda, gitu ya. Sejak saya di sini nggak ada, gitu ya. Tapi di luar 3 kondisi tadi, jangan sering-sering pakai tauriah. Nanti orang juga jadi baca, ya mah bersayap nih kalimatnya, gitu. Kalimat ambigu. Dan biasanya dalam dunia politik begitunya, orang menyebutnya ini mah kalimat normatif atau kalimat bersayap dan seterusnya lah, gitu. Nabi menggunakan kalimat ini dalam peperangan. Kalau terlalu polos, ya berbahaya juga, begitu ya. Hadirin yang Allah muliakan, singkat cerita, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukannya, orang-orang Abu Sufyan yang tadi diincar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan Abu Sufyan itu kepemimpinan yang luar biasa. Dan Abu Sufyan ini menginformasikan kepada Abu Jahal supaya pasukan Abu Jahal itu mundur saja, karena kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan sudah berhasil diselamatkan, sudah berhasil menjauh dan lari. Menghemat energi daripada menghabis-habisan anggaran untuk berperang, ya, karena target diberangkatkannya pasukan Abu Jahal itu untuk melindungi kafilah dagang, untuk melindungi kafilah dagang Abu Sufyan. Adapun sekarang kafilah dagangnya sudah berhasil selamat, sudah berhasil lari, lebih baik Abu Jahal menarik diri. Tapi Abu Jahal, ya, dengan kesombongannya, dan memang kesombonganlah yang menyeret orang itu dalam kehancuran. Sudah dikasih nasihat, sudah dikasih masukan, sudahlah mundur saja. Hemat-hemat energi, jangan tong maksakeun teuing. Kata Abu Jahal, "Demi Allah, kita tidak akan kembali ke Mekah kecuali setelah sampai di Badar, tinggal di sana 3 hari. Karena kalau sudah menang, kemudian stay di tempat perang 3 hari, berarti memang tidak ada yang bisa mengalahkan lagi. Tolong diingat-ingat tentang 3 hari ini. Karena kalau menang perang tapi nggak stay di tempat perang 3 hari, berarti belum disebut pemenang. Tradisinya waktu itu demikian, gitu. Demi Allah, kita sudah clear ya, kenapa orang musyrik mereka sumpahnya tetap pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik bukan orang yang tidak percaya Allah ada, tapi orang musyrik adalah orang yang percaya ke Allah tapi juga percaya kepada selain Allah. Kita tidak akan kembali ke Mekah kecuali setelah sampai di Badar, tinggal di sana selama 3 hari. Kita akan potong hewan sembelihan, kita akan makan-makan, kita akan mabok-mabokan, kita akan pesta-pesta, kita akan konser, kita akan setel sound horeg, kita akan nyanyi-nyanyi, kita akan goyang-goyang, gitu. Kita akan pesta-pesta.
sampai orang Arab akan mendengarkan kemenangan ini, ekspedisi dan perkumpulan kita ini, dan semua orang tidak ada yang boleh berani kepada kita. Mereka selalu takut kepada kita selamanya. Jadi yang di maintenance oleh Abu Jahal adalah rasa takut orang lain. Nggak boleh ada yang berani gitu, tentang dominasi, hegemoni dan seterusnya. Dan kesombongan inilah yang justru malah menghancurkan Abu Jahal, malah menghancurkan Abu Jahal. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin kisah perang Badar kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya. Kalau masih ada umur, kalau masih ada kesempatan, insya Allah. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Saya kembalikan ke Ustadz sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.